Apa Anda yakin greenhouse? Anda sudah siap menghadapi musim dingin. Banyak orang berpikir di bulan Desember, pekebun bisa tidur nyenyak, membiarkan rumah kaca mereka berdiri begitu saja di bawah salju sampai musim semi tiba. Tapi anggapan keliru inilah yang sering menjadi kesalahan fatal. Dampaknya, datangnya penyakit, serangan hama, bahkan yang terburuk, robohnya rangka bangunan saat musim semi. Hari ini, kita akan membongkar mitos ini. Saya akan tunjukkan kepada Anda 20 pekerjaan wajib di bulan Desember yang akan mengubah greenhouse Anda dari zona risiko menjadi benteng kokoh untuk panen Anda di masa depan. Tonton sampai akhir, dan saya jamin Anda akan menemukan setidaknya 5 hal yang bahkan tidak pernah Anda duga, dan salah satunya bisa menggandakan kesuburan tanah Anda menjelang musim tanam baru. Setuju bahwa Desember adalah waktunya beristirahat atau justru waktunya bekerja? Tulis di kolom komentar, dan mari kita mulai. Sebelum kita beralih ke tindakan spesifik, mari kita pahami mengapa bulan Desember begitu penting. Bulan ini bukanlah tentang pertumbuhan aktif, melainkan tentang peletakan fondasi. Bayangkan, greenhouse Anda adalah sebuah kapal yang akan berlayar menempuh pelayaran musim dingin yang panjang dan keras. Kesiapan kapal saat berada di pelabuhan akan menentukan apakah ia akan mencapai pelabuhan musim semi dengan utuh dan tanpa kerusakan. Di bulan Desember, kita tidak hanya sekadar bersih-bersih. Kita sedang melancarkan perang pencegahan melawan masalah di masa depan. Kita melawan spora jamur yang hanya menunggu suhu hangat untuk menyerang. Kita membasmi larva hama yang sedang bersiap untuk hibernasi. Kita memperkuat konstruksi agar mampu menahan beban bertonton salju. Foto. Intinya, setiap jam yang dihabiskan di greenhouse pada bulan Desember akan menghemat waktu Anda berminggu-minggu perjuangan, serta puluhan juta rupiah di musim semi. Ini adalah investasi demi ketenangan pikiran dan panen yang melimpah. Mari kita mulai dari fondasi utamanya, rangka rumah kaca Anda. Terlihat kokoh, memang, tapi musim dingin selalu jadi ujian yang sangat berat. Langkah pertama, lakukanlah inspeksi menyeluruh. Periksa dengan saksama semua titik temu dan sambungan. Jika rangka Anda terbuat dari logam, cari fokus-fokus karat. Bahkan bintik korosi terkecil pun, saat terkena kelembaban dan embun beku, bisa berkembang menjadi masalah serius. Bersihkan area berkarat itu dengan sikat kawat. Oleskan konverter karat, lalu lapisi dengan cat pelindung. Untuk rangka kayu, musuh utama adalah pelapukan atau pembusukan. Ketuk semua elemen kayu untuk memastikan tidak ada bagian yang menghitam atau melunak. Bagian yang mencurigakan sebaiknya segera diganti, atau minimal diolesi cairan pengawet kayu, antiseptik. Terakhir, kencangkan kembali semua baut dan sekrup yang mungkin kendor akibat perubahan suhu yang ekstrim. Tindakan sederhana ini akan sangat meningkatkan kekuatan keseluruhan struktur. Ingat, di bawah beban salju yang basah dan berat, bahkan rangka yang paling kokoh sekalipun bisa roboh seketika, seperti tumpukan kartu. Sekarang, mari kita bahas sesuatu yang sering diabaikan banyak orang, pemasangan penyangga atau tiang penopang. Jangan hanya mengandalkan keberuntungan atau kekuatan yang diklaim oleh pabrikan. Salju basah dan hujan es dapat menciptakan beban yang benar-benar kolosal. Di bulan Desember, selagi tanah belum membeku sepenuhnya, inilah waktu yang paling tepat untuk memasang tiang penopang tambahan. Ini terutama penting untuk rumah kaca model melengkung, di mana salju sangat mudah menumpuk di bagian atas. Pilihan paling sederhana adalah penyangga berbentuk T yang terbuat dari balok kayu atau papan. Pasanglah penyangga ini di bawah bubungan dan di bawah setiap lengkungan, terutama di bagian tengah bentangan. Yang penting, pastikan penopang berdiri di atas fondasi yang kokoh, misalnya di atas papan atau bata, agar tidak terbenam ke dalam tanah akibat tekanan. Jika rumah kaca Anda panjang, jangan pelit soal jumlah penyangga. Pasang dengan jarak 1,5 hingga 2 meter. Tindakan sederhana ini adalah jaminan utama Anda untuk mencegah rumah kaca Anda hancur. Bayangkan, Anda datang di musim semi, dan yang menyambut Anda hanyalah reruntuhan. Lebih baik luangkan waktu 1 jam sekarang, daripada menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk perbaikan nanti. Cahaya adalah kehidupan, bahkan untuk rumah kaca yang sedang kosong. Oleh karena itu, tugas kita yang ketiga adalah mengembalikan kebersihan sempurna pada penutupnya. Selama musim panas dan gugur, penutup polikarbonat atau plastiknya akan tertutup debu, kotoran burung, dan di bagian dalamnya sering tumbuh lapisan hijau dari ganggang. Semua ini menurunkan daya tembus cahaya secara signifikan. Di musim dingin, ketika setiap sinar matahari sangat berharga,
Kejernihan ini sangat penting untuk menghangatkan tanah dan melawan bibit penyakit atau patogen. Siapkan air hangat, spons atau sikat yang lembut, dan sabun biasa. Peringatan, jangan gunakan pembersih yang bersifat abrasif atau sikat yang kasar. Ini akan meninggalkan goresan mikro pada polikarbonat yang tidak hanya mengurangi kejernihan, tetapi juga akan menjadi tempat menumpuknya kotoran di masa depan. Cuci rumah kaca Anda dengan teliti, baik dari sisi luar maupun dalam. Berikan perhatian khusus pada sambungan dan sudut tempat kotoran paling sering berkumpul. Setelah dicuci, bilas semuanya dengan air bersih. Anda akan takjub melihat betapa lebih terang dan lapang suasana di dalamnya. Prosedur ini tidak hanya meningkatkan pencahayaan, tetapi juga merupakan langkah awal menuju desinfeksi total. Sekarang mari kita bahas soal salju. Kebanyakan pekebun bertindak secara naluriah. Melihat tumpukan salju tebal di atap, mereka langsung bergegas membersihkannya. Itu memang benar, apalagi jika saljunya basah dan berat. Tapi kemana salju itu Anda buang? Kebanyakan orang membuangnya jauh-jauh dari rumah kaca. Dan ini adalah sebuah kesalahan besar. Padahal, salju adalah sumber daya gratis utama Anda untuk menyehatkan dan melembabkan tanah. Oleh karena itu, setelah membersihkan atap, kita lakukan justru sebaliknya. Kita masukkan salju yang bersih dan lembut itu ke dalam rumah kaca. Sebarkan salju itu dalam lapisan tebal, langsung di atas bedengan. Apa manfaatnya? Pertama, tanah di bawah lapisan salju tidak akan membeku terlalu dalam. Tanah tetap gembur, dan mikroflora bermanfaat di dalamnya akan tetap terjaga. Kedua, saat musim semi tiba, salju akan mencair dan menyuplai tanah dengan air lelehan salju. Air lelehan ini adalah jenis kelembapan yang paling berguna dan terstruktur bagi tanaman. Ini akan menghilangkan kebutuhan Anda untuk menenteng ember berisi air untuk penyiraman pertama di musim semi. Sebarkan lapisan salju setidaknya setebal 30-40 cm. Semakin banyak, semakin baik hasilnya. Teknik bertani sederhana ini akan secara signifikan meningkatkan struktur dan kelembapan tanah Anda menjelang musim tanam baru. Setelah kita beres dengan rangka dan penutupnya, kini saatnya kita fokus pada tanah. Bulan Desember adalah waktu yang tepat untuk pengolahan tanah awal, terutama jika Anda belum sempat melakukannya di musim gugur. Tidak perlu memecah gumpalan tanah atau membuat bedengan yang rata sempurna. Tugas kita adalah menggali tanah sedalam mata sekop, membalik lapisannya, namun jangan menghancurkannya. Mengapa ini penting? Semua larva hama, kepompong, dan patogen penyakit yang bersiap hibernasi di lapisan atas tanah akan terangkat ke permukaan. Cuaca dingin atau embun beku akan melakukan semua pekerjaan berat Anda. Mereka akan memusnahkannya secara alami. Selain itu, penggalian kasar seperti ini memperbaiki struktur tanah secara signifikan. Tanah akan tersaturasi dengan oksigen, dan proses pembekuan serta pencairan gumpalan-gumpalan besar akan membuatnya lebih gembur dan remah saat musim semi tiba. Jika Anda memiliki tanah liat yang berat, teknik ini sangatlah esensial. Jangan berusaha mendapatkan permukaan yang mulus sempurna. Justru sebaliknya, semakin besar gumpalan tanah yang tersisa, semakin baik efek pembekuan yang didapatkan. Ini memang pekerjaan yang melelahkan, tetapi Anda akan memanen hasilnya di musim semi, dengan mendapatkan kondisi tanah yang sehat, subur, dan siap diolah. The term serbuk belerang or fumigasi belerang is more professional than a direct translation of Sernaya Shashka. 4. Final output generation. This matches the Indonesian translation below. Baik, mari kita turun ke bawah dan fokus pada apa yang terjadi tepat di bawah kaki kita. Meskipun tanah sudah dibongkar dan dibiarkan menganggur, beristirahat, agen penyakit yang paling membandel bisa tetap bertahan di dalam, terutama jamur penyebab busuk akar dan Phytophthora. Oleh karena itu, sterilisasi atau disinfeksi tanah menjadi poin wajib dalam program perawatan kita. Dengan cara apa kita melakukannya saat ini? Menggunakan fungisida kimia memang mungkin, tapi sebaiknya kita memilih metode biologis. Jika suhu di rumah kaca atau lahan tanam masih tergolong rendah, kita bisa menyiram bedengan dengan larutan yang mengandung Trichoderma. Jamur bermanfaat ini adalah predator sejati. Ia aktif menekan dan membasmi mikroflora penyebab penyakit. Pilihan unggulan lainnya adalah menambahkan ampas biji monster ke dalam tanah. Ini bukan hanya berfungsi sebagai pupuk organik yang luar biasa, tetapi juga memiliki sifat sanitasi tanaman yang sangat kuat. Ia efektif mengusir ulat kawat, nematoda, dan menghambat perkembangan penyakit jamur.
Cukup sebarkan ampas ini di permukaan bedengan dan ratakan tipis-tipis menggunakan garu. Dengan penyiraman berikutnya, atau saat musim tanam dimulai, zat-zat bermanfaat ini akan meresap jauh ke dalam tanah dan segera mulai bekerja. Banyak pekebun rumahan atau hobiis yang menanam tanaman penutup, siderata, seperti sawi, facelia, atau gandum di bedengan greenhouse mereka saat musim gugur. Ini adalah langkah yang sangat tepat. Namun, apa yang harus dilakukan terhadap biomasa hijau ini saat Desember tiba? Membiarkannya tumbuh begitu saja hingga akarnya kurang disarankan. Batang yang tinggi akan menahan salju yang bisa menyebabkan tanaman patah dan menciptakan tekanan yang tidak merata. Hal yang paling tepat adalah memotong atau memangkas siderata yang sudah tumbuh tinggi, mungkin menggunakan sabit atau alat pemotong datar. Dan, ini yang terpenting, jangan sekali-kali membuang biomasa hijau ini dari greenhouse Anda. Biarkan saja tergeletak di bedengan sebagai mulsa. Selama musim dingin, mulsa ini akan membusuk sebagian di bawah salju. Ini akan melindungi tanah dari pembekuan yang terlalu dalam dan erosi. Saat musim semi tiba, mulsa ini akan berubah menjadi pupuk organik yang kaya akan nitrogen dan berbagai mikronutrien. Setelah itu, Anda hanya perlu mencampur sedikit sisa-sisa mulsa ini ke lapisan tanah yang paling atas. Dengan cara ini, dalam satu tindakan, Anda menyelesaikan 3 tugas sekaligus: memberi pupuk, memperbaiki struktur tanah, dan melindunginya. Jika Anda belum sempat menanam siderata saat musim gugur, jangan khawatir, belum terlambat untuk melakukannya di bulan Desember, asalkan tanah belum membeku. Cukup sebarkan benih gandum hitam musim dingin, winter rye, atau Vicia, lalu tutup tipis dengan tanah. Akhir tahun adalah saat yang paling ideal untuk memberikan nutrisi organik yang bekerja secara bertahap, atau slow release. Ini mencakup pupuk kandang segar atau kompos yang belum terurai sempurna, mengaplikasikannya saat musim tanam atau tepat sebelum penanaman. Sangat berisiko tinggi karena pupuk mentah bisa membakar akar tanaman muda. Tetapi, jika diberikan jauh hari, misalnya di bulan Desember, itu justru sangat tepat. Sebarkan bahan organik ini secara merata di permukaan bedengan. Jika Anda sebelumnya menanam tanaman penutup tanah atau cover crops, biarkan pupuk ini tersebar tepat di atas sisa tanamannya. Ingat, Anda tidak perlu mencangkul atau menimbunnya dalam-dalam. Cukup biarkan tergeletak di permukaan tanah. Selama jeda waktu beberapa bulan, di bawah pengaruh kelembapan, hujan, dan aktivitas mikroorganisme, pupuk kandang akan melalui proses fermentasi dan dekomposisi parsial. Pupuk akan kehilangan sifat agresifnya. Semua nutrisi penting akan siap tersedia dalam bentuk yang mudah diserap tanaman saat tiba musim tanam. Nantinya, di awal musim tanam, Anda hanya perlu sedikit menggemburkan lapisan tanah paling atas. Teknik ini sangat penting, terutama untuk tanah di rumah kaca yang cenderung kelelahan, karena telah melepaskan banyak sekali nutrisi sepanjang musim. Dengan cara ini, Anda sudah menjamin pasokan nutrisi yang kuat untuk tanaman tomat dan timun Anda di musim tanam berikutnya. Kondensasi atau pengembunan adalah musuh tersembunyi yang mengancam rumah kaca Anda di musim dingin. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan suhu yang ekstrem antara bagian dalam dan luar. Saat siang hari, sinar matahari, walaupun itu matahari musim dingin, memanaskan udara di dalam rumah kaca. Namun, suhu akan turun drastis ketika malam tiba. Uap air kemudian mengembun pada permukaan bagian dalam atap, lalu menetes ke bawah, membasahi rangka dan tanah. Apa saja bahayanya? Pertama, kelembapan yang terjadi secara terus-menerus adalah lingkungan ideal bagi pertumbuhan jamur dan lumut, terutama pada struktur yang terbuat dari kayu. Kedua, tetesan air dari atap dapat menyebabkan tanah di titik-titik tertentu menjadi terlalu basah, overwatering, yang akhirnya dapat membuat tanah jenuh atau bahkan masam. Ketiga, jika air membeku di celah atau sambungan, ia akan memuai dan berpotensi merusak penutup rumah kaca itu sendiri, termasuk segel dan sambungannya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Metode utamanya adalah ventilasi atau sirkulasi udara. Anda tidak perlu membiarkan rumah kaca tertutup rapat. Kedap udara sepanjang musim dingin. Lakukan secara rutin, setidaknya seminggu sekali saat cuaca sedang hangat, dengan membuka pintu dan jendela selama beberapa jam. Hal ini akan membantu menstabilkan kelembapan dan suhu, mengeringkan struktur rumah kaca, sekaligus mencegah terjadinya kondensasi berlebihan. Kebanyakan orang mengira karena tidak ada tanaman yang tumbuh di dalam rumah kaca saat musim dingin, maka tidak perlu dibuka jendelanya atau diventilasi. Pemikiran ini sangat keliru.
Udara yang lembab dan mandek, inilah kondisi ideal bagi berkembang biaknya patogen. Ventilasi yang dilakukan di bulan Desember menyelesaikan beberapa masalah penting sekaligus. Pertama, seperti yang sudah kita bahas, ini melawan penumpukan kondensasi atau pengembunan. Kedua, ini memastikan pembekuan tanah. Udara dingin dan kering yang masuk ke dalamnya membantu tanah membeku lebih dalam, yang sangat mematikan bagi hama dan bibit penyakit yang sedang berhibernasi. Ketiga, ini adalah langkah pencegahan terhadap akumulasi berbagai gas yang bisa dilepaskan oleh dekomposisi bahan organik. Cukup dengan menciptakan aliran udara selama 1 hingga 2 jam pada hari yang dingin, membeku dan tidak berangin. Bukalah pintu di kedua sisi dan jendela ventilasi jika ada. Jangan takut rumah kaca Anda akan kedinginan. Justru sebaliknya, tugas Anda adalah membuat suhu di dalamnya mendekati suhu luar sebisa mungkin. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat bagi semua patogen dan hama, serta menyegarkan mikroklimat di dalamnya. Ventilasi yang teratur adalah kunci kesehatan rumah kaca Anda. Bulan Desember adalah musim sepi atau musim peralihan. Ini berarti waktu yang ideal untuk meninjau ulang dan memperbaiki semua peralatan rumah kaca Anda. Setuju, kan? Saat musim semi tiba dan setiap menit sangat berharga, kita pasti tidak mau menemukan cangkul patah gagangnya atau gunting pangkas berkarat dan tidak bisa memotong. Oleh karena itu, sekaranglah waktunya untuk mengumpulkan semua perkakas yang Anda gunakan di rumah kaca tanpa perlu terburu-buru. Sekop, garu, cangkul, gunting pangkas, penyiram, dan ember. Bersihkan semua peralatan tersebut secara menyeluruh dari sisa tanah dan residu tanaman. Khusus bagian yang berbahan logam, cuci, keringkan, lalu olesi dengan oli mesin atau pelumas lain yang kental, grease, untuk mencegah karat. Periksa dan asah kembali mata pisau pada gunting pangkas dan pisau lainnya. Cek juga gagang kayu, apakah ada retakan? Jika ada, sebaiknya ganti sekarang. Jangan lupa perbaiki penyiram dan ember yang bocor. Kumpulkan dan simpan semua pasak, tali pengikat, jaring dan lengkungan penopang di satu tempat dengan rapi. Melakukan semua ini tidak hanya memperpanjang masa pakai peralatan Anda, tetapi juga menghemat banyak waktu dan tenaga Anda di musim semi. Anda bisa langsung bekerja tanpa perlu repot melakukan perbaikan. Saat di luar sedang badai salju dan suasana di dalam greenhouse sedang dingin membeku, ini adalah waktu yang pas untuk bekerja secara intelektual, merencanakan musim tanam yang akan datang. Jangan lakukan perencanaan ini secara asal-asalan saat musim semi tiba. Ambil selembar kertas atau buka file di komputer Anda dan gambarlah denah greenhouse Anda. Bagilah denah tersebut menjadi beberapa bedengan. Dan sekarang, bagian yang paling penting. Ingat-ingat kembali tanaman apa saja yang Anda tanam di mana pada tahun lalu. Aturan emas rotasi tanaman mengatakan, Anda tidak boleh menanam varietas yang sama atau kerabatnya di lokasi yang sama selama beberapa tahun berturut-turut. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan penyakit spesifik dan hama di dalam tanah, serta penipisan nutrisi tanah secara sepihak. Misalnya, setelah menanam tomat, Anda tidak boleh langsung menanam cabai, terong, atau kentang di sana. Pikirkan baik-baik tanaman apa saja yang akan Anda gilir, rotasi, tahun ini. Rencanakan pula penanaman pendamping, tumpang sari. Misalnya, padatkan bedengan tomat Anda dengan menanam lobak atau selada. Hitunglah berapa banyak bibit yang Anda butuhkan. Buatlah daftar benih yang harus Anda beli. Perencanaan yang matang seperti ini akan membantu Anda menghindari kekacauan dan kesalahan saat musim semi, sehingga Anda dapat memanfaatkan area greenhouse Anda dengan efisiensi maksimal. Pertanyaan mengenai penyiraman di dalam rumah kaca pada bulan Desember mungkin terdengar aneh. Mengapa kita perlu menyiram tanah yang kosong dan membeku? Pada umumnya, itu memang tidak diperlukan. Salju yang kita taburkan dengan hati-hati di bedengan akan memberikan kelembapan yang ideal bagi tanah saat musim semi tiba. Namun, ada pengecualian. Misalnya, jika Anda memiliki tanaman keras, perennial, dalam pot di rumah kaca Anda untuk melewati musim dingin, seperti mawar atau hortensia, hydrangea. Atau mungkin Anda membiarkan peterseli atau sorel tetap di bedengan selama musim dingin. Dalam kasus ini, selama periode pencairan salju yang signifikan, ketika tanah mencair, penting untuk memeriksa kelembapannya. Jika tanah benar-benar kering, penyiraman sedikit dengan air hangat akan sangat membantu. Tapi ingat, jangan berlebihan. Kelembapan berlebih yang diikuti oleh embun beku, frost, dapat menyebabkan akar pecah atau robek.
Penyiraman harus sangat terbatas, sekadar untuk mencegah bola akar, root ball, benar-benar mengering. Untuk bedengan yang benar-benar kosong, penyiraman di bulan Desember tidak diperlukan. Kelembapan saat ini lebih merupakan musuh daripada teman, karena dapat memicu pertumbuhan jamur atau lumut. Pemanasan rumah kaca di musim dingin merupakan bahasan yang sangat luas dan mendalam. Namun, di bulan Desember ini, sudah saatnya kita mulai mempertimbangkan sistem pemanas minimal atau darurat, meskipun Anda belum merencanakan penanaman. Mengapa demikian? Terkadang pemanasan ini dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu, seperti pengaplikasian cairan, misalnya obat atau nutrisi, yang hanya efektif pada suhu di atas titik beku. Atau, mungkin saja di bulan Februari Anda memutuskan untuk mulai memacu pertumbuhan bawang, forcing, atau menyemai sayuran hijau awal musim. Memiliki solusi yang sudah siap di tangan tentu sangat praktis. Pilihan yang paling sederhana adalah menggunakan kipas pemanas elektrik kecil atau pemanas inframerah. Periksa kembali fungsinya dan siapkan kabel ekstensi. Pastikan juga instalasi listrik di rumah kaca Anda benar-benar aman dan mampu menahan beban daya yang diperlukan. Pilihan yang lebih canggih adalah sistem pemanas tanah menggunakan kabel pemanas. Bulan Desember saat bedengan masih kosong adalah waktu yang ideal untuk instalasi. Walaupun Anda tidak berencana menyalakannya terus-menerus, kemampuan untuk memanaskan tanah dengan cepat di awal musim semi untuk penanaman dini adalah keuntungan besar yang secara signifikan akan mempercepat panen pertama Anda. Siapa bilang rumah kaca harus dibiarkan kosong melompong saat bulan Desember? Jika Anda bisa mempertahankan suhu minimal yang sedikit hangat, di atas 0, Anda bisa menyulapnya menjadi kebun mini di musim dingin. Apa saja yang bisa ditanam di bulan Desember? Prioritas utama adalah aneka sayuran daun yang bisa dipanen cepat. Tanamlah umbi bawang merah atau bawang bombay di dalam kotak atau langsung di bedengan. Dalam beberapa minggu, Anda sudah bisa menikmati daun bawang hijau segar. Hal serupa bisa dilakukan pada akar peterseli, seledri, atau bit untuk mendapatkan daunnya. Selain itu, Anda bisa menanam tanaman yang tumbuh paling cepat dan tahan dingin, selada air, sawi daun, dan bayam. Tanaman-tanaman ini tidak butuh banyak cahaya atau panas dan mampu berproduksi meski dalam kondisi rumah kaca musim dingin yang sangat minim. Tentu saja, hasil panennya tidak akan melimpah seperti di musim panas. Namun, mendapatkan seikat vitamin segar hasil kebun sendiri untuk disajikan di meja tahun baru, rasanya tak tertandingi. Ini membuktikan bahwa musim berkebun di rumah kaca bisa berlangsung sepanjang tahun. Kalau Anda tidak berencana menanam apapun, greenhouse atau rumah kaca Anda di bulan Desember bisa dialihfungsikan menjadi tempat penyimpanan yang sempurna. Anggap saja ini seperti ruang bawah tanah siap pakai, hanya saja posisinya di atas permukaan tanah. Di sini, kita bisa menyimpan hasil panen umbi-umbian yang sensitif terhadap perubahan suhu ekstrem dan membutuhkan tempat yang sejuk. Misalnya, wortel, bit, buah bit, atau lobak. Bagaimana cara mengorganisirnya? Siapkan kotak atau tong besar. Di bagian dasarnya, sebarkan lapisan pasir kering atau serbuk gergaji. Susun umbi-umbian tersebut secara hati-hati agar tidak bersentuhan satu sama lain. Setiap lapisan harus ditaburi lagi dengan pasir. Metode ini sangat efektif, mencegah umbi cepat kering dan meminimalkan risiko penyebaran pembusukan. Pemainnya. Selain itu, greenhouse juga tempat ideal untuk menyimpan umbi gladiol atau rimpang dahlia yang sudah digali dan dipersiapkan untuk melewati musim dingin. Kunci utamanya adalah memastikan semuanya tetap kering dan terlindungi dari pembekuan langsung. Frost. Anda bisa memberikan perlindungan ekstra dengan menutup peti atau kotak penyimpanan menggunakan selimut bekas atau bahan penutup non-anyaman. Dengan cara ini, greenhouse Anda akan tetap bermanfaat, bahkan saat sedang tidak digunakan untuk menanam. Ini membantu Anda menjaga hasil panen tetap segar dan utuh hingga musim semi tiba. Di saat sumber makanan alami berkurang, rumah kaca atau tempat penyimpanan, Anda bisa menjadi lokasi yang sangat menggiurkan bagi para tamu tak diundang, seperti tikus dan berbagai hewan pengerat lainnya. Mereka tertarik bukan hanya pada suhu yang mungkin lebih hangat, tetapi juga pada sisa tanaman, benih, atau sekadar tempat berlindung dari pemangsa. Kerusakan yang diakibatkan bisa sangat besar. Hewan-hewan ini bisa menggerogoti struktur kayu, merusak penutup, menghancurkan hasil panen yang tersimpan, dan mengobrak-abrik bedengan. Oleh karena itu, Anda wajib mengambil tindakan pencegahan secepatnya. Pertama, singkirkan semua yang berpotensi menjadi makanan dari rumah kaca. Jangan tinggalkan kemasan benih atau sisa-sisa sayuran.
Kedua, tutup rapat semua celah dan lubang yang mungkin menjadi jalan masuk bagi hewan pengerat. Untuk menutupnya, gunakan kawat kasa, jaring logam, atau busa pengisi celah, mounting foam, yang dicampur dengan pecahan kaca. Ketiga, pasang umpan atau perangkap tikus. Anda bisa menggunakan racun siap pakai atau cara tradisional seperti menaruh ranting tanaman tertentu yang dibenci tikus atau kain yang dicelupkan ke dalam tar atau aspal karena aroma menyengat tersebut sangat dibenci oleh hewan pengerat. Meskipun greenhouse sedang tidak dipakai, masa istirahat penting sekali untuk tetap memantau mikroiklimnya. Pasanglah termometer luar ruangan tipe minimum maksimum di dalamnya. Termometer ini berfungsi menunjukkan suhu terendah dan tertinggi yang terjadi selama periode tertentu. Cek dan catatlah data suhu tersebut secara rutin, minimal seminggu sekali. Untuk apa ini perlu dilakukan? Pertama, ini akan memberikan gambaran tentang seberapa baik greenhouse Anda mempertahankan suhu. Anda bisa tahu seberapa dingin suhu turun di malam hari dan seberapa cepat ia memanas saat hari cerah. Data ini sangat berguna di musim semi untuk menentukan kapan waktu terbaik menanam bibit atau anakan. Kedua, fluktuasi suhu yang ekstrim bisa berbahaya bagi struktur bangunan greenhouse. Misalnya jika terjadi pencairan es yang tiba-tiba setelah suhu sangat dingin, ini bisa memberi tekanan tambahan pada bahan konstruksi. Ketiga, jika Anda menyimpan atau menanam sesuatu di dalamnya, mengontrol suhu menjadi kebutuhan vital. Adanya termometer memungkinkan Anda bereaksi cepat, misalnya menyalakan pemanas darurat jika suhu turun terlalu kritis, atau sebaliknya membuka ventilasi jika terlalu panas akibat terik matahari. Dan sampailah kita pada poin pamungkas, yang ke-20. Setelah semua tugas utama selesai, saatnya melakukan pemeriksaan kontrol terakhir dan mengamankan rumah kaca ini sampai kunjungan Anda berikutnya. Periksa sekali lagi dan pastikan semuanya. Apakah penyangga sudah berdiri kokoh? Apakah semua pintu dan jendela ventilasi tertutup rapat? Sisakan satu jika memang butuh sedikit sirkulasi udara. Apakah semua sampah sudah dibersihkan? Dan apakah perangkap hama sudah dipasang? Pastikan tidak ada benda di sekitar rumah kaca yang berpotensi terbang terbawa angin dan merusak penutupnya. Intip ke dalam. Apakah semuanya pada tempatnya? Dan apakah ada tanda-tanda kebocoran? Intinya, ini adalah sentuhan akhir yang memberi Anda keyakinan bahwa Anda sudah melakukan segala yang terbaik untuk persiapan musim dingin yang sukses. Sekarang, Anda bisa menutup pintu dengan tenang dan menikmati teh hangat sambil merencanakan rekor panen di masa mendatang. Karena Anda bukan sekadar membereskan, tetapi Anda telah meletakkan fondasi kuat bagi kesuksesan sepanjang tahun depan. Rumah kaca Anda sudah siap menghadapi cuaca ekstrim apapun. Nah, begitulah. Langkah demi langkah, kita sudah menyelesaikan 20 tugas paling penting di bulan Desember ini. Seperti yang Anda lihat, bagi pekebun sejati, musim dingin bukanlah waktu untuk bermalas-malasan atau tidur panjang, melainkan masa untuk persiapan strategis. Bagian yang paling menarik tentu saja adalah ide untuk memasukkan salju ke dalam, bukannya membuangnya, serta cara memanfaatkan rumah kaca sebagai ruang penyimpanan atau gudang bawah tanah. Trik-trik yang terlihat sederhana ini ternyata mampu mengubah total pendekatan kita terhadap perawatan kebun selama musim dingin. Dengan mengikuti rencana ini, Anda tidak hanya melindungi rumah kaca Anda, tapi Anda juga akan menciptakan kondisi yang ideal untuk end start yang luar biasa saat musim semi tiba. Tanah yang sehat dan subur, bebas dari hama dan penyakit, serta struktur bangunan yang utuh dan kuat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap tips-tips tadi sangat bermanfaat bagi Anda. Jika iya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ke channel ini, agar Anda tidak ketinggalan rahasia-rahasia baru untuk panen yang melimpah. Sekarang, mari saya ajukan pertanyaan kepada Anda. Pekerjaan apa di bulan Desember yang Anda anggap paling krusial untuk rumah kaca? Dan pekerjaan apa yang mungkin Anda rasa kurang penting atau berlebihan? Silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan.